pasti terjadi dua arah dong, dari laki-laki dan perempuan. Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Balik lagi di channel Rizky Udo. Setelah kemarin kita ngomongin tentang pernikahan yang Nobita masih suka, kali ini kita akan lanjut ngomongin tentang pernikahan juga nih. Tapi masuknya kita mulainya dari perceraian. Kenapa nih kayak gitu? Kenapa ya? Karena kan mungkin buat teman-teman yang aktif di sosial media, banyak banget kan akhir-akhir ini ngelihat berita perceraian selebgram atau Kamu doang kali? Ya mungkin aku doang lah. Pokoknya memang banyak lah denger berita ini tiba-tiba dia bercerai, dia cerai padahal dia relationship goal banget gitu. Terus atau mungkin dia sudah nikah puluhan tahun akhirnya bercerai juga gitu. Kenapa sih? Walaupun pada akhirnya kami berdua tidak bilang yang bercerai itu salah, enggak gitu. Kita tetap respect, tetap menghargai, apa yang mereka putuskan ya. Semoga itu memang yang terbaik untuk kalian gitu. Cuma di sini di video ini Nina dan Yudo mau berbagi apa aja sih poin-poin yang sebenarnya bisa kita lakuin gitu loh sebelum akhirnya mungkin ada percikan-percikan dan bumbu-bumbu gitu loh yang menyebabkan akhirnya memutuskan untuk berpisah gitu. Jadi Nina dan Yudo punya beberapa tips and trick gitu. Ya sekali lagi apapun yang mereka putuskan, teman juga sebenarnya nggak berhak untuk menyalahkan satu sama lain gitu ya. Karena kan lagi-lagi kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangganya mereka gitu. Dan kali ini kita akan bahas 5 tips ya yang berkaitan dengan gimana sih caranya hubungan kita setelah hampir 7 tahun ini cukup jauh dari kata perceraian tadi. Yang pertama itu perlu juga pada akhirnya kita ingat ya, sebenarnya buat apa sih kita nikah? Ya kan, apa sih tujuannya gua mau nikahin istri gua atau teman-teman mau nikahin pasangan kalian? Gitu. Itu kan pasti ada motifnya di awal kan. Iya. Kayak gitu. Aku mau cerita juga nih tentang, jadi intinya itu poin pertama itu adalah tadi apa, tujuan pernikahan gitu kan ya. Ingat lagi tujuan pernikahannya, karena banyak juga loh pasangan-pasangan yang akhirnya bercerai, berpisah itu karena mereka belum punya anak, belum punya keturunan gitu. Sampai saat ini kan memang kami berdua pun belum ada keturunan gitu, misalnya belum ada anak, dan alhamdulillahnya ya kami berdua tuh memang ya udah menikmati aja gitu, karena banyak hal yang harus kita syukurin gitu. Jadi banyak pasangan yang akhirnya memilih berpisah karena belum punya keturunan gitu. Suaminya menyalahkan istrinya dan istrinya menyalahkan suaminya gitu, atau orang tua suami menekan si istri gitu ya, atau sebaliknya gitu, menekan segala macam. Nah intinya kalau pesan dari aku, ingat lagi deh tujuan pernikahan kalian tuh apa sih gitu. Bukannya tujuan pernikahan itu ya tadi sakinah mawaddah warohmah gitu kan, untuk mencapai ketenangan hidup, penuh cinta, ada rahmat Allah gitu ya di dalamnya. Kenapa? Karena kalau menurut aku pribadi, dari buku yang aku baca, bukunya Sarahza nih, bukunya Mbak Hanum dan Mas Rangga yang 13 tahun atau berapa belas tahun gitu lah ya. Di situ dia bilang kalau zuriyah, keturunan itu adalah bonus gitu. Jadi kalau kalian mau menikah untuk ya udah gue mau menikah punya keturunan apa segala macam, percaya deh nanti ketika kalian punya anak dan anak kalian besar dan dia harus menikah, itu berat banget dan hubungan cinta suami istrinya tuh malah nggak ada gitu. Jadi yang namanya pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup. Ya kalian tuh cari pasangan untuk beribadah seumur hidup kalian. Nggak sekedar untuk punya keturunan. Gitu. Jadi ingat ya. Punya keturunan iya, tapi nggak sekedar itu. Jauh lebih dari itu. Jauh lebih dari itu gitu. Jadi zuriat tuh bonus ya. Keturunan itu adalah bonus. Tujuan besar kalian menikah tuh apa sih gitu. Udah nggak usah nangis. Oke. Nah, yang kedua itu kalau misalkan ketemu masalah, cari akar masalahnya apa, terus kita selesaikan bareng-bareng. Betul. Karena ya gue sendiri tipikal orang yang kalau ada masalah nih sama istri gue misalkan, ya gue harus selesaiin hari itu juga. Kita cari akar masalahnya apa, kira-kira ada hal apa yang perlu kita improve bareng-bareng, ada hal apa yang perlu kita pahami sama-sama bahwa itu adalah kesalahan, terus kita perbaiki lagi kemudian hari kayak gitu. Sama halnya dengan perkara perceraian kayak gini ya. Banyak juga hal yang kayak orang ketiga lah. Sebenarnya akar masalahnya nggak selesai dengan lu bercerai. Jadi kayak misalkan ada orang ketiga nih, coba deh cari tahu kenapa sih bisa ada orang ketiga gitu. Paling nggak orang ketiga, baik itu dari pihak suami ataupun dari pihak istrinya, itu coba dicari tahu deh kenapa bisa sampai akhirnya ada
ada orang ketiga gitu. Karena kalau menurut kami mungkin ya, yang namanya orang ketiga itu atau hubungan di luar pernikahan, nah kita sudah menikah nih, terus tiba-tiba suaminya misalkan selingkuh atau istrinya misalkan selingkuh gitu lah ya, itu pasti terjadi dua arah dong, dari laki-laki dan perempuan gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan suaminya atau kita tidak bisa menyalahkan si perempuan selingkuhannya ini gitu. Atau kalau terjadi di pihak atau istri. Terjadi di pihak istrinya nih, mungkin istrinya tergoda sama yang laki-laki lain gitu ya. Itu juga nggak bisa menyalahkan istri atau si laki-laki itu, pasti ada peran kesalahan suami gitu, atau peran kesalahan istri. Kenapa bisa terjadi seperti itu gitu? Itu berarti Anda tidak melayani dengan baik. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi loh ya. Ini yang terjadi di rumah kita, rumah tangga kita maksudnya. Karena kan aku pribadi nih, 7 tahun pernikahan kita, maksud aku pribadi, aku tipe orang yang tidak mau ditinggal lebih dari 3 hari 2 malam lah ya. Itu paling lama kayaknya aku ditinggal sama kamu. Bener gak? Itu kayaknya paling lama deh aku ditinggal sama Mas tuh. Misalkan untuk acara kantor gitu, raker atau apa, kan istrinya gak boleh ikut lah ya pasti. Nah itu aku ditinggal, itu kayak paling lama gitu. Jadi itu kenapa sih aku harus kayak gitu? Kenapa sih harus deket sama suami terus gini? Karena protektif lah ya. Kenapa sih harus kayak gitu? Karena nih ya, gak tahu ya, menurut riset, coba deh ntar dicari sebelum video ini tayang, menurut riset, kalau laki-laki itu memang agak sulit untuk menawan nafsu, apa sih namanya tuh? Hasrat seksualnya gitu loh. Nah, oleh karena itulah adanya kenapa dia menikah, dan yang laki-laki yang belum menikah dianjurkan untuk berpuasa, untuk menahan gitu. Jadi kalau misalkan pergi sampai lama-lama gitu loh, 2-3 hari atau 1 minggu pulang ke rumahnya cuma 1 kali gitu atau segala macem gitu ya. Ini balik lagi ya, kalau buat para bapak-bapak atau suami yang memang bisa menahan itu, bisa menjaga itu, ya silahkan gitu. You got my respect. Tapi kalau buat aku pribadi, aku tidak gitu, karena aku tahu suamiku seperti apa. Jadi aku lebih baik ya, aku tahu suami kan, yang tahu pasangannya seperti apa kalian juga kan. Jadi kalau aku pribadi, aku tahu suamiku seperti apa, jadi lebih baik aku tempelin terus gitu loh, kemanapun dia pergi gitu. Kita sebagai pasangannya harus benar-benar ngejaga banget sih, jangan sampai pasangan kita tuh justru lebih nyaman dengan orang lain gitu kan, atau lebih terpikat dengan orang lain. Oke, ini juga berkaitan sama tips yang ketiga nih. Tips yang ketiga adalah gimana caranya biar kita tetap terus jatuh cinta setiap saat. Kemarin dulu juga gue sempat ngobrol sama Azhar ya, Azhar Nur Ala tuh sempat nulis buku Belajar Mencintai. Dia juga sempat bilang gimana caranya setiap pasangan itu tetap harus belajar untuk saling jatuh cinta lagi di setiap waktunya. Gitu, karena itu hal yang penting ya. Jatuh cinta tuh nggak cuma di awal pernikahan aja, tapi setiap masa di masa pernikahan kita juga kita harus jatuh cinta lagi. Betul. Jadi kayak gini kali ya, misalkan kalau waktu dulu atau pengantin baru nih ya, pengantin baru terus belum pulang, Mas kamu di mana gitu, kok belum pulang sih, aku kangen gitu. Itu baru 1 minggu gitu ya. Tiba-tiba kalau misalkan udah 7 tahun, gimana sih bawa kunci kan gitu, pulang sendiri ya, aku udah ngantuk gitu. Itu udah 7 tahun katanya. Terus kalau udah 20 tahun atau 50 tahun, ini aki-aki kok nggak pulang-pulang ya, nggak tahu diri batas, siapa yang mau ngerokin gitu. Itu kalau udah 7 tahun gitu. Nah ini nggak berlaku gitu. Yang namanya jatuh cinta setiap hari, ya gimana caranya kita merasakan itu gitu setiap hari gitu, kita melakukan itu gitu. Kenapa sih bisa jatuh cinta setiap hari? Coba dirasain. Waktu awal-awal ketemu tuh kayak gimana gitu, yang tiba-tiba nggak ada angin nggak ada apa, kok rasanya pengen berpelukan aja. Ini buat yang udah menikah ya, terus nggak ada angin nggak ada apa, tiba-tiba kasih surprise. Atau suaminya kerja nih, istrinya di rumah. Biasanya kalau dulu waktu pengantin baru ditanya, kamu udah makan belum Mas? Sama, sekarang juga harus ditanya, kamu udah makan atau belum, kamu pulangnya jam berapa sih gitu. Maksudnya aku pribadi, ini lagi-lagi kita cerita berdasarkan pengalaman kita ya. Maksudnya di 7 tahun pernikahan ini, itu hal yang kayaknya penting banget gitu buat ditanyain. Kamu udah di mana? Kamu udah makan atau belum? Kamu pulang jam berapa? Untuk menunjukin perhatian kita, rasa sayang kita. Itu kalau kita lagi nggak bersama, itu pasti pertanyaan-pertanyaan itu yang akan kita tanyain gitu. Siap. Jadi pastikan setiap harinya teman-teman ya merasakan jatuh cinta dengan pasangan masing-masing. Satu hal lagi nih, yang sangat sering kita lakuin, kita berdua ya lakuin setiap hari itu adalah setiap bangun tidur itu kan ya namanya udah menikah nih, tidur bareng. Setiap bangun tidur itu pasti yang dicari itu adalah pasangannya gitu, terutama dia. Jadi kalau aku tidak ada di tempat tidur,
Misalkan sedang ke kamar mandi, ya tiba-tiba dia teriak-teriak untuk manggil aku. Nah di situ tuh kayak ngerasa, oh sebegitunya ya gitu. Padahal nyari sabotase itu maksudnya. Ya, yang keempat adalah harus terus bersyukur ya. Jadi setiap waktu harus nggak luput dengan rasa syukur ya, karena kan lagi-lagi yang bikin kita langgeng, yang bikin kita sakinah mawaddah warahmah ya bukan sekadar kita, tapi ya karena ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua. Gitu. Jadi make sure teman-teman di setiap kehidupan pernikahan teman-teman, selain dengan ikhtiar-ikhtiar yang tadi, harus juga dilengkapi dengan rasa syukur kita. Ya, jadi bersyukurlah punya suami yang seperti ini, dan bersyukurlah punya istri yang seperti ini gitu. Jadi bersyukurlah sama pasangan kalian masing-masing gitu. Kalau bersyukur itu harus melihat yang di bawah kita gitu. Kayak misalkan oh yang punya anak nih agak repot nih, suaminya nggak mau ngurusin anaknya, atau sebaliknya, atau kayak gimana istrinya main TikTok mulu, terus kena azab. Ada tuh di Indosiar. Ini pasti kamu keasikan joget-joget sampai kamu lupa kamu lagi masak. Nih jadi dia sebel nih apa segala macam. Coba dia bersyukur. Coba lihat pasangan kayak kita yang belum dikasih anak gitu, yang belum dikasih keturunan. Coba deh. Nah, kalian tuh harusnya bersyukur gitu loh. Dan kita berdua nih sedih bertahun-tahun. Kenapa harus gue gitu? Kenapa harus kita yang belum punya anak? Kita berdua harusnya bersyukur. Coba lihat pasangan jomblo-jomblo yang sedang menunggu pasangannya gitu, yang Allah belum ketemuin sama jodohnya gitu. Dan kita berdua harusnya bersyukur di usia kita yang sekarang, kita sudah menikah, kita sudah menjalankan 7 tahun pernikahan gitu loh. Harus saling bersyukur deh untuk sama pasangan gitu. Jangan mencari-cari kekurangannya gitu, justru kita tutupin semua kekurangannya. Betul, intinya jangan ngerasa kita tuh makhluk yang paling menderita lah. Iya, karena sebenarnya ada lagi orang lain di luar sana, atau bahkan di masa-masa sebelum kita hidup tuh ada yang lebih menderita dari kita. Dan yang terakhir, yang paling penting juga harus sering-seringnya pasangan suami istri itu melakukan deep talk. Deep talk. Ya, apa sih deep talk? Ya pembicaraan yang mendalam lah, ngobrol-ngobrol yang mendalam tentang diri kita masing-masing, tentang si suami, tentang si istri, tentang keluarga suami, tentang keluarga istri, tentang masa depannya seperti apa, tentang apa sih ya mau gue lakuin di masa-masa ke depan. Jangan sampai istrinya nggak tahu nih sebenarnya suaminya lagi pengen apa sih, sebenarnya suaminya tuh mau barang apa sih, sebenarnya suaminya tuh 1 tahun lagi punya mimpi apa sih. Itu tuh jangan sampai si istrinya nggak tahu gitu. Pun dengan suaminya, jangan sampai suaminya nggak tahu oh istrinya ternyata 2 tahun lagi mau punya berapa cabang restoran gitu. Jangan sampai suaminya nggak tahu, jangan sampai hal yang sebenarnya itu kecil gitu tapi kita malah nggak tahu. Misalkan aku lagi pengen beli baju nih, ternyata dikasihnya malah jilbab gitu kan, beda banget. Kok bisa kayak gitu. Jadi sering-seringlah deep talk. Dan biar dapat notifikasi video berikutnya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, terus kalian loncengnya biar tahu nih, oh Yudo sama Nina nih di channel Rizky Yudo ada video baru apa lagi. Dan buat yang penonton baru juga atau penonton lama juga silakan klik di sini atau di sana. Siapa tahu ada video lain yang belum kalian tonton dan kalian kayaknya mungkin suka dengan video itu. Dan lagi tetap semangat buat teman-teman yang belum menikah. Konten video ini bukan berarti bikin kalian jadi takut menikah. Ya, bikin insecure ya. Justru harus to be well prepared dengan adanya video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.